Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan ya, sebelum kita beristirahat. Karena kita percaya setiap hari ada saja benih-benih yang ditaburkan si jahat, saudaraku. Dalam aktivitas kita, dalam kegiatan kita sepanjang hari itu ada saja benih-benih yang ditaburkan si jahat. Karena itu kita mau pangkas sebelum tidur, sebelum istirahat. Kita mau pangkas benih-benih si jahat itu dengan membersihkannya melalui firman Tuhan. Karena Yesus sendiri sampaikan, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Bed ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami boleh melewatinya oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Samuel pasal 16 ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 10, firman Tuhan bilang begini. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang sama Samuel, kamu ke rumah Isai, karena di rumah Isai akan ada salah satu anaknya yang akan harus kamu urapi untuk menjadikan orang itu sebagai raja menggantikan Saul. Gitu. Jadi ketika Isai memanggil anak-anaknya, ternyata satu anaknya tidak diperhitungkan oleh Isai, saudara, yaitu Daud. Ya, tidak diperhitungkan, dia sedang mengembalakan kawanan kambing domba si Isai, sehingga tidak dipanggil lah, ya, tidak dipanggil. 7 dipanggil, tapi dari semuanya ini nggak ada yang dipilih Tuhan. Saudara, ada satu hal ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita. Kadang orang nggak perhitungkan saudara dan saya. It's okay. Sama seperti Isai tidak memilih Daud, tapi Daud dipilih oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Daud tidak dipilih oleh Isai, tetapi Daud dipilih oleh Tuhan. Kadang kita nggak dipilih, nggak diperhitungkan, ya. Tapi selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, lu nggak usah minder, nggak usah takut. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, dengar baik, manusia bisa saja tidak menghargaimu, manusia bisa saja tidak melihat, tidak memandangmu. Tapi selama Tuhan yang melihat dan memandang kita itu cukup. Ya, sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Yang penting Tuhan melihat dan memandang saya. Amin. Ini yang terjadi dalam kehidupan Daud loh, saudara. Semua ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tapi tidak dipilih. Daud dipilih Tuhan. Ketujuh anak Isai tidak dipilih Tuhan. Sedangkan ketujuh anak itu dipilih oleh Isai, dan Daud tidak dipilih oleh Isai. Lihat kebalik kan ya. 7 anak dipilih oleh Isai yang adalah manusia, sedangkan Daud tidak dipilih oleh Isai. Tapi sebaliknya Tuhan buat ketujuh anak yang dipilih oleh Isai sebagai manusia ini tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi yang dipilih oleh Tuhan justru yang tidak dipilih oleh Isai. Oh, dahsyat. Jadi jangan minder gitu loh, saudara. Hidup ini jangan minder. Orang mau memperlakukan saudara dan saya seperti apa? Orang mau ngelihat kita sebelah mata kah? Orang mau menyikapi, memandang kita seperti apa? Orang mau menghargai kita, tidak menghargai kita seperti apa? Gak usah pusing gitu loh. Ya, selama hidup kita benar udah cukup. Orang gini, kita gak bisa menyenangkan hati semua orang. Gak apa-apa orang mau ngomong apa tentang kita, gak apa-apa orang mau merendahkan kita. It's okay, yang penting saya berusaha menyenangkan hati Bapa. Itu aja. Itu aja, saudara. Makanya kita katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat.
Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jadi Tuhan tuh memilih orang-orang yang gak dianggap sama dunia gitu saudara. Iya kan? Jadi kalau hari-hari ini saudara merasa dikucilkan, saudara merasa nggak dianggap oleh pemimpin, saudara nggak diperhitungkan, tenang, jangan baper gitu, jangan gerasak-gerusuk, jangan tantrum, jangan, udah diem aja, tenang aja. Selama hidupmu nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau tetap berlaku benar, engkau tetap menjaga hati. Tuhan yang pilih saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, yang penting saya hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Selama saudara hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang pilih saudara, sekalipun manusia tidak memilihmu, sekalipun manusia tidak memperhitungkanmu. Tapi kalau engkau hidup benar di hadapan Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan yang akan memilihmu. Dan kalau Tuhan yang memilihmu saudara, wow, engkau akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan mengangkat hidupmu. Engkau akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan mempromosikan hidupmu. Engkau akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan yang membuat segala sesuatunya dahsyat. Kuncinya satu, jangan minder. Gak apa-apa manusia gak pilih saudara, gak apa-apa. Gak usah panik, gak usah tertekan hidupmu. Tenang aja, yang penting lakukan yang terbaik. Muliakan Tuhan. Jangan simpan kepahitan, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena ketika Tuhan melihat saudara berkenan di hatinya, sekalipun saudara tidak dipilih oleh manusia, Tuhan akan pilih hidupmu untuk mengangkat hidupmu. Jangan minder. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih kembali melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diingatkan bahwa Tuhan sanggup mengangkat hidup kami. Tuhan sanggup memilih kami sama seperti Tuhan memilih Daud yang tidak dipilih oleh Isai. Hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini sebelum beristirahat. Biarlah kasih karunia Tuhan ada atas setiap kami. Kami mau tetap terus berlaku benar sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Kami tetap terus mau berlaku untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami tetap mau berlaku tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena kami tahu promosi itu datang dari Tuhan. Bagian kami gak boleh minder. Bagian kami gak boleh panik, gak boleh takut, karena kami tahu pengangkatan itu datang dari Tuhan. Promosi itu datang dari Allah. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Sebentar kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan juga yang menyertai tidur kami. Kami beristirahat dengan nyenyak dalam perlindungan Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Selamat beristirahat, selamat malam, dan Tuhan memberkati.